segala bentuk rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji bersama-sama ngaji regulernya PCA Jombang. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kehadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita semua untuk memilih Islam sebagai jalan hidup yang kalau kita mampu dan mau istiqomah dengan pilihan kita ini, yaitu Islam, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan di dunia yang fana ini untuk menyiapkan bekal menuju akhirat yang kekal dan abadi, tidak ada batas ruang, batas waktu nanti. Nah, ibu-ibu PCA yang saya cintai, tampaknya saya ini meskipun saya manggil ibu-ibu, saya paling tua di sini karena saya masuk SD. Masuk SMP Muhammadiyah Tugu sini, belakang sini, itu tahun 73. Ayo, siapa yang bareng saya? Yang bareng saya itu Mbak Rahmah itu, ya, dari Keplak Sari. Kemudian kelas 2 saya pindah ke Kepanjen. Mungkin jenengan yang percaya waktu itu SMP-nya kelas 2 di sana itu temboknya masih dari bambu gedek, sebelahnya kuburan, di bawahnya pohon jambu mente. Kelas 2. Nah, kelas 3-nya ke rumah yatim di Jombatan. Jadi hijrah 2 kali. Kelas 2 hijrah ke Kepanjen, kelas 3 hijrah ke Jombatan. Nah, karena sudah kerasan di sana, akhirnya SMA-nya juga di sana 3 tahun. Nah, SMA-nya bareng Mbak Kumana di sebelah kirinya istri saya itu. Nah, dengan Mbak Rahmah juga itu bules juga di SMP SMA Muhammadiyah bareng saya dan Mbak Kumana. Masya Allah, alhamdulillah bisa datang, dan ini reuni kecil-kecilan. Insya Allah Mbak Tati juga datang nanti, ya, mudah-mudahan. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan permintaan, kajian kita sore hari ini adalah mengkaji bekal hidup di akhirat. Saya beri kata mengkaji, kalau tadi awalnya bekal hidup di akhirat. Bekal kita itu harus kita kaji. Mengapa harus kita kaji? Ada 2 sebab. Pertama, cukup atau belum. Yang kedua, sudah benar atau belum. Jangan-jangan banyak tapi tidak benar. Atau jangan-jangan benar tapi tidak cukup. Ini malah nggak apa-apa sebenarnya, karena Allah nanti kalau benar saja itu kita akan dilipat gandakan. Jangan khawatir. Allah itu Rahman Rahimnya tidak terbatas. Kalau melipat gandakan itu yang seperti kama salihabba ambatat sab'a sanabila, ya, itu mengkuli sumbulatin mi'atu habba. Jadi 7 benih, kemudian 7 benih itu masing-masing menumbuhkan 100 benih, bukan buah loh ya. Kalau buah kan dikonsumsi, entek. Tapi kalau 7 cabang masing-masing menumbuhkan 100 benih, berarti masih benih lagi. Kalau benih itu artinya nanti akan berlipat lagi, ya kan? Karena akan tumbuh buah-buah baru lagi. Bayangkan dari 7 menjadi 700 itu masih berupa benih. Nah, kalau itu masing-masing berbuah 1000, loh kan 700.000, padahal masing-masing buah nanti juga itu berbuah lagi. Ya.
Allah itu luar biasa Rahman Rahimnya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang mari kita lihat pelan-pelan saja ya. Insya Allah materinya kan sudah di fotokopi dan dibagikan. Namun demikian, mari kita lihat. Mestinya ini kurang lebar ya, tapi mari, akhirat itu apa ibu-ibu ya? Nah, kalau selama ini kita kan hidup itu hanya dua tempat ya, dunia akhirat ya. Memang akhirat itu adalah berakhirnya waktu kehidupan di dunia ini. Mungkin ada yang bertanya terusan, loh kalau begitu kuburan itu juga akhirat? Iya, kuburan itu justru akhirat kita yang pertama ya. Nah, disebut demikian karena sudah tidak ada lagi hari kehidupan dunia ini, adanya hanya al-akhirah, akhir dari kata akhir, akhirat. Nah, dan percaya adanya akhirat ini merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, ibu-ibu sekalian, tidak semua orang loh percaya adanya akhirat itu. Masih banyak orang yang tidak percaya adanya akhirat, sehingga hidup mereka itu ya di dunia ini saja. Kalau hidup itu sudah di dunia ini saja, memang biasanya sogih. Sampean pinginan. Nah, makanya dulu mbah-mbah kita, ibu-ibu jenengan, ibu-ibu saya, mbah-mbah kita semua dulu itu, apa wong PKI itu tangi melek golek, mari ngono nyekek, mari nyekek ngelek, nah, ya ngono ae terus mari ngono mate. Pernah dengar seperti itu? Loh, alhamdulillah, berarti jenengan pantaran saya kalau begitu. Masih muda, baru 46 kalau dibalik. Nah, ibu-ibu sekalian, itu bedanya kita dengan mereka. Kita ini terus terang di dunia ini tidak sugih seperti mereka, tidak apa-apa, karena pokok dari kehidupan di dunia ini kita ini menyiapkan tadi itu untuk bekal akhirat itu. Karena di akhirat nanti tidak ada batas waktu. Sampai nanti kalau sudah tahu, mari kita bahas bersama betapa akhirat itu luar biasa mengerikan. Tadi saya sebutkan di pembukaan, kehidupan akhirat itu tidak ada batas ruang dan waktu. Maksudnya ruang itu jembarnya luar biasa. Sampai nanti yang namanya surga sampean pribadi saja. Kalau surga tingkat terendah itu dibandingkan dengan dunia seisinya, itu masih lebih mewah surga terendah. Bayangkan, nah, surga terendah jauh Bu. Apalagi kalau jenengan dapat surga yang lebih atas, lebih atas, lebih atas, maksudnya tingkatannya. Nah, kalau dengan bacaan Al-Qur'annya nanti lebih banyak itu, nanti sebelum masuk surga itu malah malaikat itu mari begini menawarkan, kamu minta yang mana? Sampean jawab terserah. Nah, saya sih biasa-biasa mawon, dulu di Tugu rumah saya ya tipe 36. Saya kamu hafalkan ayat apa saja yang kamu hafal, surat apa saja, jenengan terus menghafal. Qul huwallahu ahad. Aku dombe aku itu. Lho, sampean malaikat sampean tak nang aku guru ketokno Yasin iki. Saya wacane Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, nek ngono iki ono 7. Lho, aku ya cek maneh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oh, 13 gitu. Enggak terus sampean ditawari terus itu nanti. Semakin banyak hafalan jenengan, sampean lebih banyak pilihan ya. Nah, ibu-ibu, jangan khawatir nanti. Masya Allah, nanti pasangan jenengan di akhirat buat seperti saya, ya,
Aja diguyu, boleh aku untuk tambah. Masya Allah. Tapi mari nanti sebelum dengan bergembira dengan akhirat, kita lihat ngerinya dulu ya. Ngerinya persiapan kita ini sudah cukup, sudah benar belum. Nah ini akhirat itu bisa kita bagi ke dalam 3 masa. Bisa itu maksudnya bisa lain lagi. Sebagian ulama ada yang membagi ke dalam 12 masa. 12 masa itu yang pertama adalah alam barzah atau kuburan. Jadi segera setelah kita kiamat. Kiamat itu ada 2, kiamat sugro, kiamat kubro. Kalau kita menjadi wafat itu, kita langsung ke akhirat pertama, alam barzah atau alam kubur. Nah yang kedua ini yang alam yang lama, 50.000 tahun, khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ataunya ini yang menjadi pilihan kita, beberapa menit saja, insya Allah 4 atau 5 menit. Loh kok bisa gitu? Bisa. Mengapa? Karena perhitungannya tidak menjelimet, sudah jelas. Akhirnya hanya 4 menit. Meskipun menunggu yang lain 50.000 tahun, jenengan masih merasa 4 menit. Karena apa? Ada 2 mengapanya itu. Pertama, jenengan sudah minum Al-Kautsar, air dari Al-Kautsar, meskipun hanya 1 cangkir, itu 50.000 tahun menunggu di padang mahsyar, jenengan tidak akan haus sampai nanti dipersilakan terakhir jembatan Sirat, srek seperti kilat, tiba-tiba di pintu surga dicegat Ridwan, terus ditawari minta tingkat berapa tadi. 4 menit ya. Tetapi yang 50.000 tahun, Masya Allah, luar biasa sulitnya. Sudah menuju padang mahsyar itu saja ada yang buta. Bayangkan, ke padang mahsyar buta. Jadi menangis sepanjang jalan sambil meronta-ronta, ya Allah, mengapa kok saya dibutakan begini? Wong dulu kamu tidak pernah melihat masjid kok. Saya masjid itu gunung di Kirangan. Nah, jawaban yang Kirangan ini akhirnya tidak bisa melek tetap. Coba dijawab, perapatan Tugu, kidule apotek Sidowaras. Loh kan apal. Ya apa sekolah nduk ini pirang-pirang tahun gak apal ya apa. Nah. Ibu. Nah, di alam barzah itu sendiri atau alam kubur itu kita tidak tahu berapa tahun kan. Karena apa? Menunggu kiamat. Tahu berapa tahun? Masya Allah. Siapa tahu mungkin setahun, siapa tahu mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000. Tidak tahu. Nah kalau begitu di alam barzah atau alam kubur ini ibu-ibu semua juga ada neraka dan surga. Mungkin tidak disebut surga dan neraka, tapi disebut dengan adzabul qabri wan na'imah, azab kubur dan kenikmatannya. Nah terserah pilih yang mana kita. Nah di sana setidaknya kita nanti sampai kiamat. Dan kita tidak tahu berapa puluh atau ratus atau ribu tahun lagi. Ya. Baik, nanti akan sampai situ. Kemudian yang kedua itu periode kedua itu yang 50.000 tahun ini ada yang membagi ke dalam 10 periode masing-masing 10.000 tahun atau 5.000 tahun lamanya prosesnya. Ya. Proses dikumpulkan, proses dihitung amalnya, ditimbang amalnya,
terus ditanyai terus sampai detail sekali, sampai kegiatan setiap harinya kamu dilanan WA berapa jam satu hari, pulsanya dari mana, terus kamu nge-share fotonya panganan apa enggak. Nah, kalau dengan nge-share WA foto panganan terus saya melihat ngiler, padahal saya puasa, itu jenengan terus aku nanti didatangkan. Itu loh dulu Bu Aisyah sukanya mau nge-share foto makanan. Oh iya, saya itu dulu puasa saya agak sedikit terganggu walaupun tidak batal. Tapi enak wong sing terganggu terus mari ngono ngokel, sampeyan ngelok kecipratan dosane. Yo, dimulai sekarang ayo dihentikan ya. Ya. Baik, dan berikutnya adalah hari pembalasan. Nah, inilah kita nanti di surga atau di neraka. Di neraka itu sendiri pun kita mungkin sementara atau mungkin seterusnya. Kalau kita musyrik itu seterusnya. Tetapi kalau kita hanya sekedar dosa, kita nanti akan di neraka itu sementara. Tapi sementara ini mungkin 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, mungkin 1 juta tahun. Ya iya, di sana itu sudah tidak ada batas lagi. Dan setelah itu gosong-gosong sampean dintasno, dilemparkan ke sungai kehidupan, terus mencubul seperti cambak. Nah, gosong-gosong itu namanya jenengan, itu adalah Jahannamiyun. Jahannamiyun itu artinya alumni Jahannam, alumni neraka. Kalau saya alumni Semang saja. Mbak Rahmah ingat dulu SPP kita 1.500, Masya Allah, luaran gitu waktu itu. SNPP, SMA 2 waktu itu jenenge SNPP itu 1.400, Semam 1.500. Nek bayar SPP ngenteni panen pari ya itu, Masya Allah. Nek gak panen pari gak bayar utang. Ya. Nah, ini sungguh ya ceritanya. Masya Allah. Baik. Neraka itu ada yang neraka selamanya. Begitu meninggal sudah masuk neraka, neraka yang dikubur. Apakah sana ada neraka? Ada. Masya Allah, di kuburan itu ada siksa. Sama dengan siksa neraka, hanya tidak kalah dahsyatnya dengan neraka yang sesungguhnya nanti. Ya. Jadi nanti di kubur itu bagi orang yang memang calon penghuni neraka disiksa di kubur, di padang mahsyar juga tersiksa. Tersiksanya di padang mahsyar nanti, ibu-ibu, Masya Allah. Di sana nanti matahari itu tingginya hanya 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Lah ini tadi Mas ini sudah sambat buwenteng nih Pak. Iya Mas. Nuk belagaan mang ya popo anase untuk ono kipas bisu-bisu. Nah. Hari ini kira-kira 34, 35, 36 ya panasnya. Bedanya kalau di Mekah atau Madinah 40 derajat, tapi di sana itu tidak lembab, akhirnya tidak terasa panas. Tapi di sini seandainya 40, jenderangan itu ngalor ngidul gawa kipas sate begitu ya. Ya Allah. Beda di sana kelembapannya kecil sekali, hanya antara 5 sampai 10%. Kalau di sini rata-rata 40% kelembapannya, jadi udaranya lembab. Itu yang bikin ongkep dan berkeringat. Kalau di sana meskipun panas, jenengan niup sebentar kering keringat. Nah, yang kedua, kita masuk neraka sementara, lalu surga selamanya. Koyoke akeh-akeh nduk ngono ya, koyoke ya. Tahu guyu itu artinya iya gitu Mas. Saya juga merasa begitu itu ya. Nuwun sewu ya. Berarti kita sama ya.
Maksudnya sama padha akeh dosane ya. Amal soleh kurang, ketoke ngono ya. Ada yang surga selamanya. Begitu masuk kubur terus sudah mendapat kenikmatan kubur. 3 tahun lalu ibu-ibu itu ada orang meninggal di kota Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Syria ya. Nama pemakamannya itu Dahdah. Dahdah itu sebuah makam di kota Damaskus. Orang sana mengatakan Damaskus. Itu ada orang janda mempunyai 2 anak laki-laki. Anak laki-lakinya yang pertama itu meninggal. Begitu dimasukkan ke liang lahat, itu tukang gali kuburnya ini menjerit gini, Masya Allah, terus semaput. Ya diangkat oleh orang-orang, ditaruh di tempat berteduhnya dia penggali kubur. Nah, setelah selesai pemakaman, ditanya oleh orang-orang, lah kok kon gawe gito-gito semaput barang. Masya Allah, saya tadi melihat begitu dia diturunkan di tiang lahat tadi, kuburan yang sempit itu menjadi membentang lebar sekali, baunya wangi, terus pohon-pohonnya di dalamnya indah sekali. Alah ngedabus kaya wong tugu wae sampean. Gak percaya ya wis. Nah, kok 3 bulan kemudian adik orang yang dimakamkan tadi juga meninggal. Nah, peristiwanya juga seperti itu. Tukang galinya itu menerima dibawa lagi. Kali ini dia tidak semaput, tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, terus kamu munggah kan gak usah ngelangi, bukan munggah. Jadi Masya Allah, Masya Allah, terus begitu selesai itu ditanya orang-orang. Ya seperti tadi jawabannya. Begitu dia kita turunkan di liang lahat, lagi-lagi membentang luas sekali, wangi, pohon-pohonannya berbuah dan luas sekali. Wah, ngejak terus kayak wong perak kayak kon. Setelah selesai semua orang pulang, dia tanya-tanya kepada orang yang memakamkan. Itu tadi ibu yang memakamkan putranya itu orang mana? Oh, kalau lo wong Gelagahan Perak, Jombang kono. Mana Gelagahan itu? Alah, mulon lurus 8 kilo pas kanan jalan, nah, masuk gang. Nah, itu rumah saya itu maksudnya. Nah, begitu ketemu si ibu ini, Bu, gini ya, tolong dengarkan saya. 3 bulan lalu putrane jenengan kan sedo. Oh iya, itu putra saya yang pertama. Terus hari ini tadi kan putra jenengan juga. Iya, itu yang kedua. Bu, saya ini ingin tahu, mengapa ya putra sampean yang pertama maupun kedua, begitu kita turunkan ke liang lahat, Masya Allah Bu, lahatnya itu membentang jauh sejauh mata memandang. Terus di sana wangi, pohon-pohonan dan bunga-bunga itu indah sekali. Alah, ngomong apa le kowe iki? Gini loh Bu, saya tuh pengen tahu putra sampean ini jadi apa, pekerjaannya apa. Gini loh, masnya itu tukang mebel meja kursi, bukan Jokowi loh ya. Sampean kuwi mebel Jokowi tok ae. Putra saya yang pertama itu tukang gawe meja kursi begini. Nah, penghasilannya itu dibuat nyekolahkan ngaji, dibuat mondokno adike gitu. Oh gitu ya. Lah terus adiknya ya itu mondok dibiayai kakaknya itu. Mondok untuk ngaji, sudah hampir khatam Al-Qur'an. Nah, Masya Allah, untuk kuburan wis kaya ngono. Sampeyan pengen kan? Aku ya pengen.
Tapi enggak ya, aku cuma ngedabrus tok ngene guru ngapal Quran dia. Masya Allah. Itu bukti bahwa di kuburan itu juga ada surga. Padahal di kuburan nanti kita menunggu sampai kiamat. Setelah kiamat ganti kita di mahsyar 50.000 tahun atau 4 menit tadi. Kayaknya 2 orang tadi itu ya 4 menit. Seperti kita. Insya Allah, amin ya. Amin ya. Masya Allah, ibu-ibu. Itulah sebabnya Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan itu berdoa terus menangis, berbes mili, terseduh-seduh. Lah Utsman kan wonge sugih ya, saudagar yang kaya, banyak pembantunya. Lah pembantunya pengawalnya ini ketika dia menjadi Amirul Mukminin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman yang ketiga, ditanya oleh pengawalnya ini, ya Amirul Mukminin, mengapa kamu ini kok menangis terseduh-seduh kalau lewat kuburan? Rasulullah kan sudah menjamin sampean untuk masuk surga. Jawabannya gimana Bu? Yang dijamin Rasulullah itu surga saya, tapi Rasulullah tidak menjamin kuburan saya. Loh, padahal kuburan tadi berapa tahun? Gak tahu, I don't know. Ya. Sampai kiamat nanti. Itulah Utsman setiap lewat kuburan itu menangis terseduh-seduh. Makanya jenengan itu kalau ikut, misalnya terpaksa ikut melayat karena anak saya atau ponakan saya, ponakan jenengan, itu mestinya jenengan itu nggak usah masuk. Karena apa? Mestinya ketika masuk ke pemakaman itu sampai lebih dari Utsman. Sebab sampai nambah dibanding Utsman itu kalah, wis kalah. Utsman itu nek Gusti Rasulullah njaluk apa digawe apa. Oh iko kebonku sing nekono iko gawen anu. Kebonku sing nekono gawen anu Utsman. Lah jenengan kaplingan 10 ping 20 ya dijaluk. Ya aku nek gawe TK. Lah anakku telu ya. Ya napa mboten? Mungkin berarti padha mbek kula. Tibake padha ya kita. Nah, itu loh ibu-ibu, itu baru kuburan. Masya Allah ya. Nah, kemudian ini belum sampai materi ya. Belum. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Kita kan nanti setelah buka lanjut, setelah sholat maghrib lanjut, setelah sholat isya lanjut. Alah, ngono ae kok wedi, masih aku lak wedi gitu. Baik, jadi yang surga selamanya ini yang kita harapkan. Ya Allah. Nah, ini materi kita. Kalau yang tadi itu sebelum masuk materi, ternyata sekarang materinya juga sudah ada di print jenengan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah innama sesungguhnya ana basyarum mithlukum, saya ini seperti kamu juga, yuha hanya diwahyukan saja kepada saya, ilayya kepada saya, innama sesungguhnya ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu semua dan Tuhanku itu ya Tuhan satu-satunya yang esa itu ya Allah. Faman kana, maka barang siapa adanya yarju berharap, liqa'a bertemu, pertemuan, rabbihi pertemuan dengan Tuhannya. Loh, mungkin jenengan tanya, Ustaz katanya pengen masuk surga, lah kok cuma ketemu Tuhan? Ketemu Allah itu syaratnya di surga sana. Ya. Kalau jenengan di surga nanti setiap hari Jumat itu berkesempatan melihat Allah. Sepulang melihat Allah, yang laki-laki pulang tambah ganteng,
yang perempuan pulang tambah cantik. Kok bisa begitu? Ya memang hebatnya melihat Allah itu begitu. Di samping itu, di akhirat nanti ada pasar, tapi bukan pasar pon ya mas ya. Bukan juga pasar Kliwon ngarepe Gincang ya, bukan. Pasar apa itu? Legi. Padha mbek perak lah. Ya, perak itu pasar legi juga. Oh, bukan saya pon. Ya. Di pasar di akhirat nanti di surga itu yang datang ke sana hanya laki-laki. Jenengan semua nunggu di rumah. Nah, gak oleh dengan pasar dengan. Di hadis loh ya. Ya. Nanti mencari hadisnya gini aja. Hadis pasar di surga ketemu pasti nanti. Nah, laki-laki itu nanti ketika ke pasar di surga sana ditiup angin utara, Bu. Anginnya dari utara begini. Semilir-semilir gitu. Pakaiannya ini silir-silir begitu. Nah, jadi pakaian yang ditiup angin utara di surga, di pasar di surga itu nanti membuat pakaian dan badannya makin wangi, mukanya makin ganteng. Lah aneh toh. Lah jenengan yang ditinggal di rumah, ditinggal ke pasar itu, makin cantik. Kok aneh ya? Disitulah surga. Tidak ada yang tidak aneh, semuanya serba aneh. Tadi melihat Allah tambah ganteng, tambah cantik. Pergi ke pasar tambah ganteng, tinggal tambah cantik. Bener loh ya, nanti dicari nanti di Android itu. Nah, pasar di surga. Bukannya hanya hari Jumat saja itu juga. Ya Allah. Kadang saya membayangkan nang pasar ponnya, nang pasar ngono wis rame, terus tuku molen, terus tuku gethuk, mulih wis seneng. Lah nek nang pasar swarga nanti gak usah pakai duit, Bu. Rupiah gak berlaku, dolar juga gak berlaku. Wis pokoknya di sana itu memang pasar itu ada yang nunggu, tapi jenengan ngambil sepuasnya sambil ketemu teman-teman sepengajian begini. Dulu seangkatan di SMA, terus ketemu semuanya. Lihat dia kabare kok, anu terus itu ada ayat la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Tidak melihat matahari tetapi tidak kedinginan. Berarti kok gak enak srengenge. Lah kalau tidak ada srengenge, hari dihitung dengan apa? Karena hari itu kan dihitung dengan matahari. Loh, tadi katanya di surga kalau Jumat kita berkesempatan melihat Allah atau ke pasar surga. Lah misalnya kita ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bagaimana? Lah begitulah Allah mengatur semuanya. Karena surga itu adalah ghaib. Ya sudah, Allah itu yang mengatur semuanya. Jenengan tinggal minta apa saja. Penghuni surga itu menghendaki apa dan meminta apa. Dua Bu ya. Menghendaki lahum fiha ma yasha'un, kan begitu ayatnya. Atau meminta apa? Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Ma yad'un apa yang diminta. Ya. Maksudnya begini. Kalau jenengan baru menghendaki itu kan dalam hati. Kalau minta itu kan terucap. Jenengan ada dalam hati itu saja mungkin sudah datang. Atau mungkin ditawari. Minta anggur yang merek apa? Oh, karena aku gak tahu ngombe anggur biyen. Anggur di sini di surga itu lebih enak dari semua anggur yang di dunia, tapi tidak memabukkan. Banyak ya itu saja. Nah, dengan begitu nanti. Nah, tapi jangan lupa nanti kalau di sana misalnya kok tidak ketemu Ustadz Idris, saya tanyakan ke Allah ya. Tolong nanti ya Allah. Dulu saya itu pernah diisi pengajian oleh seorang ustadz yang masih muda, ganteng, nggak salah dari Perak sana. Di mana itu Rasulullah? Kalau saya masih di neraka, itu jenengan akan diperintah begini. Golek nang rokok. Jenengan itu loh, cepat boleh saya nanti. Ya begitu sudah takdir Allah. Ya.
Jadi tolong hafalkan nama saya Ahmad Idris ya. Perak Jombang ya. Semakin kita bertemu nanti di pasar, di pasar tak oleh saya mau wedok ya. Nah, kita nanti akan semakin bahagia banget ketemu banyak teman ya. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang mari kita kaji amal soleh itu yang bagaimana. Ibu-ibu semua, tidak semua amal bisa dikatakan amal soleh. Ya. Amal soleh itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama harus ikhlas demi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mukhlishina lahuddin, harus ikhlas demi Allah saja. Ya. Karena di sana nanti Ibu, kalau jenengan misalnya masukkan ke kotak itu setiap jamaah subuh masukkan 100.000, 100.000, 100.000, tapi ngleboknone ngenteni wong akeh dhisik. Nah, itu nanti di akhirat malah jadi molo. Tahu molo ya? Malah mencelakakan. Nanti di akhirat itu Allah malah akan bertanya begini. Coba kamu cari orang yang dulu kamu pameri sedekahmu dan minta balasan kepada mereka. Ayo kon. Makanya yang nglebokno nang kotak iku ngene. Tak kae contoh ya. Mengapa harus ditutupi? Karena nek sewu. Jangan tersinggung ya. Enggak, maksudnya supaya gak ketok-ketok. Maksudnya nek setelah toleh gak enak wong Nah, ya, itu namanya mukhlishina lahuddin. Angel ya, tapi ya kadang-kadang kita ini jangankan uang 100.000, jilbab yang harganya 33.103 itu saja milih sing apik, nek duaten kedua nak ngomongnya masang jilbab tok itu 15 menit. Sing lanang wis nyetar sepeda motor. Ayo Dek, sik ta. Nggih napa nggih? Oh pilihane nggih kok ya nggih. Tibake padha mbak aku kabeh. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Baik, jadi yang pertama harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi, nggak usah melok-melok. Ya. Ya. Jadi misalnya ada orang ke rumah jenengan pagi-pagi kok menjelang 1 syuro pakai kopiah gini, kelambi takwa. Assalamualaikum. Permisi Bu, saya ini dari balai desa. Desa kita ini akan mengadakan sedekah bumi bersih desa. Jadi nanti itu ada tumpengan dan ada sholawatan, kemudian nanti ada wayang. Ayo kon. Kalau ada yang demikian itu, dengan caranya supaya mereka itu tidak kecewa. Gini Pak ya, nuwun sewu. Itu semua tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada contoh. Jadi saya ini hanya memberi sampean berdua ini masing-masing 10.000. Terserah buat apa, tapi tidak nyumbang saya. Buat sampean berdua saja. Wis sampean boleh, aku gak nyumbang. Wani ngomong ngono? Harus wani. Dulu ada 2 orang ke rumah saya tak nunggu sama pindah sih. Sampean ki wis tuwek ta, masyaallah aku ngono. Lah ya bumi kok disedekahi, Gusti Allah wis sugih dengan buminya kok aku ngono. Wes, pun saya kowe.
sampean delok itu nang omahku enek tulisane ayat kursi, ya. Aku ki wong Muhammadiyah. Aku gak enek sedekan-sedekan ngene apa meneh ruwatan dan lain-lain gak ono. Nah, saya sudah terlanjur sama ngomongno nek wong Muhammadiyah iki nek mati lak diglundungno sih. Nah. Wis bapak iki sampean tak kei 20.000 wis diben wong loro aku gak nyumbang. Hakul yakin saya ngomongnya seperti itu. Ya. Wis kadung dikenal wong Muhammadiyah terus Muhammadiyah kok apa lho pojokan lho. Wis kadung ngono ya wis masih sah. Ya. Karena apa? Tidak ada dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya. Yang kedua harus ikhlas mukhlishina lahuddin, demi Allah semata. Yang ketiga harus dibangun atas dasar iman dan akidah yang benar. 3 itu syaratnya. Kalau tidak namanya bukan amal soleh, tapi amal ngawur. Ya, ya. Masya Allah. Ternyata ya malaikat orang Muhammadiyah kayak gini gitu. Titik-titik TBC Torone Muhammadiyah itu. Nah, 3 syarat itu yang pertama sekali lagi harus berdasarkan tuntunan. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bagian terakhirnya itu yang menakutkan. Apa yang diberikan oleh utusannya terimalah dan ikutilah. Tapi apa yang dicegahnya, dilarangnya, ya hindarkanlah. Repotnya innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah itu amat keras hukumannya. Loh, sampean nek tetap nyumbang, nyumbang loh oleh syadidul iqab. Ayo. Loh, ayo. Yang ini lho gara Muhammadiyah dibenci wong iki. Yang ini iki gara ya. Makanya saya terkucil gak apa-apa, aku yo gak anu kok ya. Bah, wis kadung kok. Nah, makanya lebih baik seperti tadi, wis pokoknya aku gak bantu, tapi sampean iki tak sanoni, mbuh sampean ki apa. Nah. Repot ya Bu ya. Memang amal soleh ya harus begitu. Kalau tidak sesuai tidak soleh namanya. Di dalam ayat yang lain, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa may yatawalla wa fama arsalnaka alaihim hafiz. Nah, kalau kamu sampai tidak nganut, saya tidak menjadikan kamu sebagai hafid mereka, pemelihara mereka. Jadi kalau kita nggak manut Rasulullah, nanti Rasulullah ya tidak bisa membela kita di akhirat. Repot kan, padahal kita semua nanti butuh syafaat dia. Ketika kita tidak 4 menit tadi, ternyata mungkin 1-2 bulan ternyata cik syukur mari kita nanti ngantrinya itu begini. Semua orang di sana nanti akan bengok-bengok. Ya apa ini jarinya diadili kok nggak diadili ya apa ini apa ini? Terus ada yang mengusulkan gini saja, coba ayo kita temui Adam. Kan Adam itu bapak-bapak kita semua. Ternyata kita menemui Adam itu, Adam mengatakan begini, oh saya tidak bisa minta Allah untuk mempercepat pengadilan karena saya dulu juga berdosa seperti kamu ya. Adam ngomong gitu. Terus Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim terus sampai Isa itu ngomong gini, wah bukan saya kapasitasnya, tapi saya tahu
Orang yang sudah diberi kapasitas itu Muhammad. Setelah saya itu kan ada utusan namanya Muhammad dulu itu. Coba ke sana, itu digaransi memang dia itu maqam mahmudah. Dia itu sudah dijamin mendapat maqam mahmudah. Akhirnya semua manusia nyambat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Ketika bersujud itu nama Allah datang mengatakan, bangunlah Muhammad, minta apa kamu? Luar biasa itu. Nah, ini semua hambamu ya Allah minta disegerakan pengadilannya. Oh iya, nah, baik. Itu loh Nabi Muhammad itu. Makanya jenengan kalau berangkat ke masjid nih loh, aku tadi ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah aku angeli sih ya. Nah, nanti begitu. Nah, aku ngongkon jenengan gini ini oleh bagian kau soal. Nah, siapa sih ngajari kon biyen? Iku lho nek ustaz kok perah wong ngetawa terus jenenge Ustaz Idris biyen kok. Ya bener iku ya wis. Ya iki ganjaran biyen. Dia Idris ya, kok kelane oleh bagian kok iko tambah akeh aku. Makanya sampai pengen akeh dadi ustaz koyo aku. Ya Allah. Mudah-mudahan selesai. Ya, kan nanti selesai pada Isya ya. Atau di ayat yang lain juga ini mari kita lewati. Nah, yang kedua harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin. Jenengan sudah hafal ini di ayat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Dulu kalau suruh menghafalkan ke depan kelas gitu, banyak yang tidak hafal. Berhubung saya dari kecil tidur di masjid, meskipun Al-Bayyinah agak panjang ya hafal ya. Yang nyuruh ke depan kelas itu Bu Hambali. Ya, Bu Hambali biasanya rawuh ya sini. Oh iya. Bawa tulisan ini. Ayo, Ahmad Idris siapa? Maju, apalkan. Oh, alah kecil. Aku biasanya tidak tunggu nek ngapal napa. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahum didelok ngene. Delok potongane desa tapi kok apal ngene. Mergo desa iku turune nang masjid. Lah nek masjid iku rasaku kok luas ngono. Nek turu nduk omah, nduk kamar itu rasanya kok sempit gitu ya. Nah, itu namanya merasa sempit di kamar itu namanya penyakit klaustrofobia. Nah, punya fobia kamar ya. Tapi enak akhirnya turu masjid ya. Tahu dioyong-oyong jin dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah, sampean pengen jajal Kak Korea sampean jajal ya. Ini juga nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga harus berdasarkan iman ya. Tanpa dilandasi iman Ibu, itu amalan kita itu tidak akan ada artinya. Ibu-ibu, ada seorang ateis ya, itu mengatakan begini, kalau memang ada kehidupan setelah dunia ini nanti di akhirat, nah aku dibanding orang Islam terus kecil, saya ini kan triliuner. Coba kamu lihat, iko sekolahan kekurangan dana tak sumbang, iku gereja kurang tak sumbang, masjid tak kurang, kan banyak aku dari kamu. Kamu paling masukkan kotak kan 100.000, iku wes eman-eman paling. Tapi nanti di sana ternyata amalan mereka itu ya akan dihitung oleh Allah, dihitung semua detail. Kan Allah itu syari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Jaluk kalkulator sehingga apa kon ya dihitung. Tapi kemudian faja'alnahum haba'am mantsura. Amal mereka itu dijadikan debu yang berterbangan. Karena apa? Tidak dilandasi iman. Iya. Ada seorang yang non-muslim lah,
itu mewayel ke Zakir Naik. Tahu Zakir Naik Bu ya? Zakir Naik itu seorang pendakwah dari India. Nama lengkapnya Zakir Abdul Karim Naik. Di dalam sebuah pengajian yang besar, ribuan hadirinnya, ada seorang yang non-muslim bertanya, mengapa saya harus percaya kepada Islam? Loh, saya kan punya agama, amalan saya kan juga banyak, saya bantu gereja, bahkan saya juga bantu orang-orang Islam. Mengapa saya tidak bisa masuk surga? Dijawab begini. Bapak, kamu saya tanya, misalnya kita ini Universitas Muhammadiyah Jombang, sampean tidak pernah daftar, sampean sinau dewe nduk omah, pinter. Begitu waktu ujian skripsi, sampean begitu melok saja lulus. Tapi sampean bisa mendapat sertifikat S1? Ya enggak bisa. Nah itulah. Jadi untuk bisa dapat sertifikat, jenengan harus daftar. Daftarnya ke Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu daftarnya. Kalau sampean sudah daftar, nanti amalan-amalan sampean nanti sekecil-kecil apapun akan tercatat. Tapi kalau tidak, dihitung memang. Setelah itu akan berterbangan seperti debu, haba'an manthura. Nah, itu mungkin di belakang nanti ada. Ya. Baik, 3 itu syaratnya. Nah ini, jika tanpa dilandasi iman, itu ternyata waqadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Akan kami hadapi segala yang mereka kerjakan. Maksudnya ya dihitung. Tahu bantu gereja, bantu masjid, bantu sekolahan, ngedekno masjid dan lain-lain. Tapi berhubung tidak pernah syahadat, tidak masuk Islam, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Katanya orang Jombang, muspro. Ya, tak berguna sama sekali. Ya Allah, itu loh beruntungnya kita sebagai orang Islam itu Bu ya. Di dunia ini kalau tidak salah umat Islam itu jumlahnya sekarang 2 miliar. Seluruh umat manusia jumlahnya 8,150. 8 miliar 150 juta. Yang 2 miliar Islam. Insya Allah sudah syahadat semua, yaitu tuh teman-teman kita nanti di surga sana. Makanya kalau hanya 2 miliar jangan khawatir, surga nanti tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, jangan khawatir nang pasar desaan. Oh iya sampai di rumah ya, lupa ya. Ya, yang laki-laki jangan khawatir desaan pasar. Nah, insya Allah saya juga pingin ke pasar nanti, karena kalau pulang makin ganteng ya. Sampai pun aku lagi ngomong gandeng terus diguyu ya, pelecehan gitu ya. Masya Allah. Baik, dalam ayat yang lain ini, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yakhshabuhu dhamanun ma'an hatta idza ja'uh lam yajidhu syai'an. Orang-orang kafir itu amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah datar, disangka air oleh orang-orang yang haus. Ketika didatangi tidak didapati suatu pun, jadi hanya fata morgana saja. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain juga, matalul ladzina kafaru bi rabbihim, ini terus amalan-amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan kencang di hari yang berangin kencang. Sudah panas, anginnya kencang, amalan mereka berterbangan seperti debu, habis akhirnya. Nah, bekal yang kedua setelah amal soleh itu tidak syirik. Ibu-ibu sekalian, jangan hanya membayangkan bahwa yang syirik itu nyembah patung, terus jenengan ikut larung urunan tadi termasuk loh ya. Nah,
Makanya sampean terus terang saja, maaf ya Pak, ini begini di dalam agama saya tidak diizinkan itu. Ya udah ini Bapak saya sangoni saja 20.000. Nek wong loro 20.000 lah wis lumayan sih. Wis gak suwe-suwe sampean nang liyane monggo silakan. Gak usah ditulis. Salah-salahnya ditulis mau jadi catatan buat akhirat repot sampean. Nah, yang kedua tidak syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa mensyirikatkannya dan memaafkan selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Itu pun syaratnya dikehendaki. Nah, supaya dikehendaki oleh Allah, syaratnya seperti tadi. Kita banyak-banyak sholawat kalau untuk jadi minta syafaatnya Rasulullah. Kalau supaya dikehendaki Allah, kita harus sering-sering astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya sering-sering. Nah, begitu. Gampang ya ibu-ibu ya, gampang itu semua. Tapi di zaman modern begini, cakap subhanallah, subhanallah, iya, aku budal ini ya, tetap udah kan ya. Gangguan itu loh, oh no, ya Allah. Tiba ya guyu kabeh berarti kayak aku ya. Ya Allah. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni. Dan barang siapa mensyirikatkan Allah itu ibaratnya bagaikan sesuatu yang jatuh dari langit, kemudian disambar burung, kemudian dilemparkan ke mana tidak tahu kemana. Jadi gak karuan boleh. Jadi inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang besar sekali, mungkin paling besar. Ya. Nah, mari kita lihat ibu-ibu, siapa yang syirik? Faja'alu wa ja'alu lillahi andadan yudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Orang-orang kafir itu membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Contohnya orang Nasrani membuat tandingan begini, Bu. Mereka itu yang disembah bukan Allahnya, tapi putranya katanya, Yesus. Kan Yesus anak Allah nih, kata mereka. Tapi mereka gini loh, kalau ayal-ayalan, masa Tuhan punya anak, nah Tuhan punya bojo lah. Berarti Tuhan jawabnya nikah, kapan nikah ya? Punya anak juga kapan? Terus nang rumah sakit ndi, serepot lah pokoknya. Lalu saya bilang gini ganti, gini loh ya, kamu sebagai orang Islam tuh jangan mengkritik ya. Tuhanmu sendiri itu di dalam Al-Quran itu juga mengatakan kami. Kalau saya satu, kalau kami itu tiga, itu enggak bisa. Saya ngomong gitu. Saya ini orang bahasa loh ya. Saya itu SMA saja, SMA bahasa kok Mbak Rahma ya. Kita dulu kan IPB, ilmu pengetahuan bahasa. Bahasa Yang dimaksud dengan kami itu ada dua. Yang pertama itu benar-benar mewakili banyak orang. Misalnya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lah itu Soekarno Hatta mewakili seluruh rakyat Indonesia. Loh tapi ada juga yang satu saja. Pangeran Charles Inggris itu kalau mengatakan dirinya tidak I tapi selalu we, kami. Lah di bahasa Indonesia banyak contohnya. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa lagi teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Khairil Anwar satu apa banyak? Satu. Kok mengatakan kami? Nah, dia itu seorang diri. Itu artinya menunjukkan bahwa saya ini pahlawan.
saya ini bangsawan. Kalau Allah menunjukkan seluruh jagat ini kerajaan saya, makanya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kami menghidupkan kematian dan menulis semuanya fi imamin mubin. Nah, maksudnya saya di kerajaan saya ini ditulisnya aja di imamin mubin fi lauhin mahfuz. Nah, atau inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya saya menurunkan dzikra Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya kami lahu lahafizun, pasti menjaganya. Janji Allah ini Bapak Ibu ini sudah terbukti. Di mana-mana dipalsukan, satu fathah diganti kasroh, siji konangan. Mengapa? Karena hafidnya di dunia ini berjuta-juta. Sehingga ketika dibaca, wah ini harusnya fathah jadi kasroh ini, dikoreksi nang pencetakan, ketahuan. Luar biasa ya, janjinya Allah itu di dunia saja sudah terbukti, apalagi di akhirat nanti, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, syirik itu ada macam-macam ya. Walaupun para ulama membagi syirik itu hanya ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik besar itu memalingkan kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau dengan misalnya di kampung itu ada sedekah bumi, menyembelih kerbau, terus kepalanya ditanam, terus dibacakan jambi-jambi oleh dukunnya, coba jabu atau suatu gembuk tahu semprot bolong buntu walu. Apalah sampai? Nah, itu jangan ikut-ikut, jangan datang, jangan nyumbang, jangan apa saja. Sebab kalau ikut nyumbang tertulis sampai kemana ini kwitansi nih. Kwitansi ini nanti di akhirat jadi bukti, Bu. Makanya jenengan kalau ngantri haji kok belum dipanggil-panggil, tapi sudah punya kwitansi dari BNI atau BRI, jangan khawatir. Ini nanti di akhirat misalnya sampai kok duluan sedo misalnya. Kamu dulu kan punya utang belum kamu bayar, apa? Kamu kan belum haji toh? Tapi sampun daftar, saya ndelok. Lalu kok kurang berangkat pian? Wah, sekarang dipakai ku rada gak genah. Mangkane kok kepala dipake iku wong Muhammadiyah iso wong tugu pisan ya. Ya, lanjut ta, Bu? Ya. Kandhane kok. Syirik kecil semua sarana menuju syirik besar. Bapak Ibu. Ya. Ini loh. Syirik kecil yang menuju syirik besar itu salah satunya ini. Sungguh yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Terus para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa syirik kecil? Beliau bersabda, riya, pamer. Sungguh Allah Taala berfirman pada hari di mana seorang hamba diberi balasan dari amal mereka. Pergi kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian perlihatkan amal kalian. Loh. Terus lihatlah apa kalian mendapatkan balasan dari mereka. Masya Allah. Gitu. Masih aku ya lanjut sampai ini loh. Niki berbagai cerita, Bu. Semua ini nanti yang ada di lembaran jenengan ya. Yang namanya syirik-syirik kecil itu, entah itu tatoyur, entah itu tamimah, entah tiwalah, entah jambi-jambi, mantra, sembelian untuk
sedekah bumi dan lain-lain itu. Dulu ceritanya gini,